Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahria dari PBL 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji non parametrik serta nantinya ada uji Kendall-Stahl, Friedman, Wilcoxon serta uji Spearman. Nah, pertama pengertian uji non parametrik. Metode statistik non parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Kemudian keunggulan statistik non-parametrik yaitu asumsi dalam uji-uji statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Perhitungan-perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, sehingga hasil penelitian segera dapat disampaikan. Kemudian untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Uji-uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita mengedepankan keterbatasan data yang tersedia. Kemudian efisiensi statistik non-parametrik lebih dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Kemudian keuntungan uji statistika non-parametrik adalah nilai peluang yang didapat dari uji statistika non-parametrik adalah nilai yang pasti, kecuali untuk cuplikan-cuplikan yang besar. Dan keterbatasan statistik non-parametrik yaitu jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik merupakan lebih cepat dan sederhana, akan menyebabkan pemborosan informasi. Jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Kemudian korelasi uji Kendall-Stahl itu adalah korelasi Kendall-Stahl yang merupakan statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya data ordinal. Korelasi Kendall-Stahl digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antara dua variabel yang diamati. Langsung saja kepada langkah-langkahnya. Kita buka aplikasi SPSS. Kemudian di sini contoh penelitiannya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara lokasi atau tempat dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam atau KSP Citradana. Untuk itu, peneliti membagikan kuesioner atau pertanyaan kepada 10 orang nasabah yang dipilih secara acak. Kemudian kriteria peskoran jawaban responden untuk pertanyaan kuesioner pada variabel lokasi dan kepuasan nasabah adalah 1. Sangat tidak puas diberi skor 1, kemudian tidak puas diberi skor 2, dan cukup puas diberi skor 3, dan puas diberi skor 4, dan sangat puas diberi skor 5. Langsung saja kepada langkah-langkahnya. Di sini tulis lokasi, kemudian kepuasan salah sini, maaf, ini lokasi, sini numerik saja ya, numerik. Kemudian sini 8. Berkenal pada label lokasi. Sini kepuasan nasabah. Kemudian di sini kolomnya 8 ya guys. Sini ordinal. Kemudian data view, copy data yang sudah
kita tulis di Excel. Kemudian analyze, correlation, bivariate, copy semua, pindahkan ke kolom variables, kemudian di sini centang kendal Stauby, totaled and klik significant correlation. Oke. Nah, untuk melakukan interpretasi terhadap hasil output ini, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan, antara lain: 1. Melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikan. 2. Melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Yang ketiga, melihat arah hubungan antar variabel. Nah, adapun interpretasi ketiga cara ini dapat kita simak dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama, melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikan atau sig. Berdasarkan output uji korelasi kendal Stauby ini, diketahui nilai signifikan atau sig totalednya, yaitu antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,013 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan atau nyata antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Kemudian catatan tambahan, jika nilai sig totaled itu lebih dari 0,05, maka artinya hubungan antar variabel tidak signifikan, atau dengan kata lain, tidak ada hubungan antar variabel. Nah, yang kedua tadi kan keeratan hubungan antar variabel dalam korelasi kendal Stauby. Untuk memaknai tingkat keeratan dan kekuatan hubungan antar variabel ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria tingkat keeratan hubungan dalam analisis korelasi. Menurut Jonathan Sarwono tahun 2015 nomor 93, kriteria tingkat keeratan hubungan atau koefisien korelasi antar variabel dalam analisis korelasi dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 sampai dengan 0,25, artinya hubungan sangat lemah. Yang kedua, nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 sampai dengan 0,50, artinya hubungan cukup. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi sebesar 0,51 sampai dengan 0,75, artinya hubungan kuat. D. Yang keempat, nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 sampai dengan 0,99, artinya hubungan sangat kuat. Dan yang kelima, nilai koefisien korelasi sebesar 1,00, artinya hubungan sempurna. Berdasarkan tabel output uji korelasi kendal Stauby ini, diketahui nilai koefisien korelasi atau correlation coefficient itu adalah antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,743. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel lokasi dan dengan kepuasan nasabah adalah kuat. Sementara tanda bintang menunjukkan, tanda bintang ini itu menunjukkan hubungan yang terbentuk adalah signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,05. Nah, catatan tambahan lagi, jika ada dua tanda bintang, maka artinya hubungan yang terbentuk signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Yang ketiga, melihat arah hubungan antar variabel dalam analisis korelasi. Nah, arah hubungan dilihat dari angka koefisien korelasi, apakah hasilnya bernilai positif atau negatif. Nah, berdasarkan tabel output ini, diketahui koefisien korelasi atau correlation coefficient
antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah bernilai positif, yakni sebesar 0,743. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Hubungan positif atau searah bermakna bahwa jika lokasi semakin nyaman atau memadai, maka kepuasan nasabah akan semakin meningkat. Nah, mengacu pada ketiga interpretasi dalam uji korelasi Kendall-Stau di ini, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa hubungan antara lokasi dengan kepuasan nasabah pada korelasi simpan pinjam KSP Citra Dana adalah signifikan, kuat, dan searah. Kemudian untuk uji Friedman adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih sampel-sampel yang berhubungan. Tujuan melakukan uji Friedman untuk membandingkan median atau lebih populasi dengan menggunakan sampel-sampel yang berhubungan. Langsung saja untuk langkah-langkahnya, kita buka aplikasi SPSS. Contohnya di sini yaitu seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Guna keperluan meneliti, maka 15 orang yang hendak melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk mengetahui berat badan awal. Kemudian 15 orang tersebut diberi minum satu bubuk merek susu bubuk merek Subur Gemuk, lalu ditimbang kembali berat badannya setelah seminggu minum, berat badan sebulan setelah minum, dan berat badan setahun setelah minum. Adapun data berat badan ke 15 orang tersebut ini datanya awal 15 orang awal, kemudian setelah seminggu, dan setelah sebulan, kemudian setelah setahun. Nah, keterangan pada baris pertama, responden nomor urut 1 memiliki berat badan awal 42,2 kg setelah seminggu meminum susu bubuk merek Subur Gemuk, mengalami peningkatan berat badan menjadi 42,4 kg. Setelah sebulan berat badan menjadi 43,4 kg, dan setelah setahun berat badan menjadi 43,4 kg. Demikian seterusnya untuk responden yang lain. Nah, langkah-langkah untuk uji Friedman dengan SPSS yaitu buka aplikasi SPSS, kemudian kita tulis namanya awal, kemudian seminggu, kemudian setahun, seminggu ya, sebulan, setahun. Nah, untuk type-nya numerik saja, desimalnya ubah ke 1. Di sini PB awal, kemudian BB seminggu, dan PB sebulan, dan BB setahun. Untuk measure, kita ubah ke scale. Setelah itu ke data view, masukkan berat badan ke 15 orang tadi yang ada di Excel, kemudian copy,
kemudian kita melakukan uji normalitas data penelitian dengan SPSS. Selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas pada nilai standardized residual untuk keempat variabel pengukuran berat badan tersebut. Uji normalitas ini hanya untuk mengetahui apakah nilai standardized residual dari keempat variabel ini berdistribusi normal atau tidak. Jika penelitian ini tidak tepat atau akan lebih tepat jika menggunakan statistik parametrik dengan uji Definite Measure ANOVA. Sementara jika nilai standardized residual dari salah satu atau semua variabel data tidak berdistribusi normal, maka uji Friedman dapat kita lanjutkan. Kemudian untuk melakukan uji normalitas, maka langkah awal adalah dengan memunculkan nilai standardized residual dari keempat sampel data. Caranya, klik Analyze, kemudian General, Linear Model, Definite Measure, kemudian backstandnya ubah ke waktu, kemudian sini 4 karena terdapat 4 waktu pengukuran data berat badan, yaitu tadi awal, sebulan, seminggu, sebulan, dan setahun. Kemudian klik Add, kemudian Define. Nah, copy semua ini, pindahkan ke sini. Kemudian shape, centang standardized, continue, kemudian OK. Nah, abaikan dulu output SPSS yang keluar. Selanjutnya buka data view, maka di situ ada 4 variabel ini, GRE1, GRE2, GRE3, dan GRE4. Nah, inilah yang disebut dengan nilai standardized residual. Kemudian klik Analyze, kemudian descriptive statistik, Explore, maka muncul kotak dialog Explore. Selanjutnya masukkan semua variabel ke dependent list. Kemudian plot, lalu beri tanda centang pada normality. Belum. Normality plot with test, kemudian continue. Oke. Pembahasan uji normalitas. Karena jumlah n
yang dipakai dalam penelitian ini ada 15 atau DF15 sini. Maka pengambilan keputusan untuk uji normalitas pengacu pada nilai sigma Shafir-Wilk atau sebaliknya jika jumlah di sini sebaliknya jika jumlah n lebih dari 50 maka mengacu pada nilai sigma standardized residual for awal sebesar 0,012, nilai sigma standardized residual for seminggu sebesar 0,003, dan yang sebulan 0,020. Nah, karena nilai signifikansi sigma ketiga variabel tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel standardized residual for awal untuk awal seminggu dan sebulan adalah tidak berdistribusi normal. Sementara untuk nilai sigma standardized residual for setahun untuk setahun sebesar 0,380 lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal. Nah, berdasarkan pembahasan uji normalitas ini, diketahui bahwa ada 3 variabel yang memiliki nilai standardized residual tidak normal. Oleh karena itu, analisis data untuk penelitian ini sudah tepat, yakni menggunakan metode statistik non-parametrik dengan uji Friedman. Kemudian kita melakukan langkah-langkah uji Friedman dengan SPSS. Klik Analyze. Kemudian non-parametric test dan legency dialog correlate. Kemudian muncul kotak dialog test for several related samples. Copy semuanya, pindahkan ke test variable. Kemudian centang Friedman, statistik, centang deskriptif dan quartiles. Kemudian continue. Oke. Nah, skip statistik. Kemudian, nah, pada output ini menunjukkan deskripsi data penelitian dalam bentuk tabel ringkasan. Adapun informasi yang dapat kita peroleh dari ringkasan tabel output ini yaitu 1. Nilai N atau banyaknya responden yang dipakai. Dalam hal ini ada 15 orang yang ditimbang berat badannya dari waktu awal, seminggu, sebulan, dan setahun setelah rutin mengonsumsi susu bubuk merek Subur Gemuk. Kemudian yang kedua, mean atau nilai rata-rata dari masing-masing pengukuran berat badan untuk 4 waktu yang diteliti yaitu BB awal 42,920 kg, seminggunya 43,380, dan yang sebulan 45,267, dan yang setahun 51,287 kg. Nah, nilai standard deviation atau standar deviasi untuk BB awal sebesar 2,5468. Untuk BB yang seminggu 2,0616, BB yang sebulan 3,5294, dan yang setahun 6,5134 untuk standar deviasi. Kemudian nilai standar deviation atau standar deviasi untuk BB awal. Kemudian ada juga informasi tentang berat badan minimum atau terkecil dan maksimum atau terbesar dari masing-masing waktu pengukuran. Ini minimum dan ini maksimumnya. Percentiles median untuk masing-masing waktu pengukuran berat badan. Ini ada juga.
Kemudian kita ke tabel selanjutnya. Untuk tabel treatment test, nah tabel output ranks ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar berada di waktu awal pengukuran BB setahun setelah rutin meminum susu bubuk merek subur gemuk. Kemudian pada output tabel tes statistik, yang ketiga ini tes statistik, yaitu ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis dugaan, penelitian, melihat dasar pengambilan keputusan, dan uji treatment, serta membuat kesimpulan. Hipotesis penelitian dalam uji treatment yaitu jika HO yaitu tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran, dan jika HA berarti ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji treatment yaitu ada dua cara. Yang pertama kita dapat menggunakan sebagai pedoman untuk membuat keputusan dalam uji treatment ini, yaitu melihat nilai probabilitas atau signifikansi ASIMP SIG ini. Yang ini yaitu jika nilai ASIMP lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak, dan jika nilai ASIMP SIG kurang dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, keputusan uji hipotesis berdasarkan tabel output statistik ini diketahui nilai ASIMP SIG sebesar 0,000, iya, berarti kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Kemudian, uji Wilcoxon adalah alternatif untuk uji T data berpasangan atau T-Varied, di mana pada uji Wilcoxon data harus dilakukan pengurutan atau ranking dan kemudian baru diproses. Untuk langkah-langkahnya, di sini kita berikan contoh dulu. Contoh kasusnya yaitu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penelitian atas hasil siswa sebelum pretest dan sesudah atau post-test. Ini sebelum dan sesudah. Kemudian maka diperoleh data penelitian seperti ini. Ini sebelum dan ini sesudah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah HA, yaitu jika ada perbedaan hasil belajar pretest dan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika siswa SMP kelas 8A. Catatan, awalnya peneliti ingin menggunakan analisis statistik parametrik dengan uji pilot sampel titis untuk uji hipotesis ini. Namun, karena data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal, maka peneliti menggunakan alternatif lain, yakni dengan menggunakan uji Wilcoxon. Seperti biasa, kita ke aplikasi SPSS. Kemudian pada kolom name tulis post biasa, masih nama sini ubah ke 0. Kemudian di sini tulis pretest dan sini post test.
kemudian functional scale, kemudian ke data view, copy data yang sudah ada. Kemudian klik analyze, lalu non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian pilih to related sample. Nah, kemudian variabel 1 pretest dan posttestnya variabel 2. Pada test type berikan tanda centang pada Wilcoxon, maka akan muncul output Wilcoxon, kemudian OK. Nah, maka muncul output uji Wilcoxon ini. Kita baca outputnya, yaitu output yang pertama table ranks, yaitu yang pertama negative ranks atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0. Negatif ranknya adalah 0, baik itu pada nilai n, main rank, dan maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Kemudian pada positive ranks atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, di sini terdapat 22 data positif atau n pada kolom n, yang artinya 22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Kemudian main ranknya atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank sebesar 253,00. Kemudian ada TACE adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai TACE adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Nah, dalam uji hipotesis ini menggunakan output SPSS yang kedua, yakni output test statistik. Namun sebelum kita masuk pada analisis terhadap hasil output ini, maka terlebih dulu perlu kita ketahui dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji Wilcoxon untuk kita jadikan pegangan atau pedoman. Dalam pengambilan keputusan dalam uji dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon, jika nilai AICMP Sikh-Toothed lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Sebaliknya, jika nilai AICMP Toothed lebih dari 0,05, maka HA ditolak. Berdasarkan output statistik ini diketahui AICMP Sikh-Toothed bernilai 0,000. Karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya, ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok
terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Kemudian kita ke korelasi Ring-Spearman. Nah, analisis korelasi Ring-Spearman dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel penelitian pada statistik non-parametrik atau skala ordinal. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan dua variabel, kemudian melihat arah atau jenis hubungan dua variabel, melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Nah, dalam analisis korelasi tidak ada istilah variabel bebas maupun variabel terikat. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kedua variabel yang dikorelasikan atau dihubungkan bersifat independen antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah masing-masing variabel berdiri sendiri dan tidak tergantung satu sama lain. Misalkan, saya mempunyai variabel X dan Y, maka hubungan variabel X dan Y adalah sama dengan hubungan variabel Y dan X. Kita langsung ke contohnya saja. Buka aplikasi SPSS. Nah, kemudian pada kolom name kita tulis saja X dan baris keduanya adalah Y. Kemudian masih numerik, sini tetap 2, labelnya yaitu kualitas produk. Dan di sini kepuasan konsumen. Kemudian data view. Pada tampilan data view terlihat ada dua buah variabel, yakni variabel X dan Y. Selanjutnya tuliskan atau masukkan data penelitian yang sudah kita tulis di Excel tadi. Spearman C. Kemudian jika data sudah diinput dengan benar, kemudian kita klik analyze, correlate ya. Kemudian bivariate. Nah, muncul kotak dialog bivariate. Kita pindahkan semuanya ke kolom variables. Kemudian di sini Spearman to toilet break, kemudian ke option. Pada missing values pilih exclude cases pairwise. Kemudian continue. Oke. Nah, melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, output pada tabel correlation ini diperoleh angka coefficient korelasi sebesar 0,838 bintangnya 2. Nah, artinya tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Tanda bintang 2 artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Kemudian melihat arah atau jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, yaitu angka koefisien korelasi pada hasil ini bernilai positif, yaitu 0,383, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Kemudian melihat dari signifikansi hubungan kedua variabel,
Berdasarkan output ini diketahui nilai signifikansi atau shifted highlight. Shifted highlightnya yaitu 0,02 kurang dari 0,05 atau 0,01, maka artinya ada hubungan yang signifikan atau berarti antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Demikian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.